Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Rahmadinita. Di sini saya akan menyampaikan terkait pentingnya keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Ketika kita belajar untuk meningkatkan keterampilan menyimak, secara otomatis kita juga akan meningkatkan kualitas keterampilan berbicara kita. Oleh karena itu, untuk menguasai keterampilan menyimak dengan baik, mari kita belajar bersama di sini. Pertama, kita akan masuk ke dalam topik pengertian. Pengertian menyimak merupakan sebuah proses mendengarkan sebuah bunyi bahasa, mengidentifikasi, menafsirkan, menilai, dan mereaksikan sebuah makna. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas berbahasa dalam keterampilan menyimak mencakup atas 4 hal. Yang pertama, 42% mendengarkan. Yang kedua, 25% berbicara. Yang ketiga, 15% membaca. Dan yang keempat, 11% menulis. Nah, 4 cakupan tersebut membuktikan bahwa menyimak merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik tujuan. Terdapat 6 tujuan dalam kegiatan menyimak. Yang pertama, menganalisis fakta. Yang kedua, mendapatkan fakta. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Yang kelima, mendapatkan inspirasi. Dan yang keenam, memperbaiki kemampuan berbicara. Lanjut kepada topik jenis. Kegiatan menyimak memiliki 2 jenis, yakni ekstensif dan intensif. Untuk kegiatan menyimak jenis ekstensif terbagi atas 4 macam. Yang pertama, menyimak sekunder. Yang kedua, menyimak sosial. Yang ketiga, menyimak apresiatif. Dan yang keempat, menyimak pasif. Sementara itu, untuk kegiatan menyimak jenis intensif terbagi lagi atas 6 macam. Yang pertama, menyimak kritis. Yang kedua, menyimak konsentratif. Yang ketiga, menyimak eksploratif. Yang keempat, menyimak kreatif. Yang kelima, menyimak interogatif. Dan yang keenam, menyimak secara selektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam topik yang sangat penting, yakni mengenai teknik pembelajaran. Teknik yang pertama adalah teknik simak ulang ucap. Teknik tersebut ialah teknik yang dilakukan dengan kegiatan menyimak sebuah materi, kemudian mengulangi lagi kegiatan menyimak, dan dilanjutkan dengan kegiatan mengucapkan dengan lisan. Kedua, ada teknik bermain tebak-tebakan. Teknik ini akan memudahkan kita dalam mengingat sebuah materi dengan lebih cepat. Ketiga, ada teknik mengidentifikasi kata kunci. Kegiatan ini akan mempermudah karena secara ringkas dapat mengingat lebih cepat. Keempat, teknik mengidentifikasi kalimat topik. Dengan mengetahui kalimat topik, kita akan lebih mudah menemukan inti dari sebuah materi. Kelima, teknik menjawab pertanyaan. Dengan menjawab pertanyaan, kita akan lebih memahami materi, sehingga memudahkan kegiatan menyimak dengan baik. Keenam, teknik menyelesaikan cerita. Teknik tersebut merupakan teknik yang dilakukan dengan melanjutkan sebuah cerita yang telah tersaji. 7. Teknik bisik berantai. Sama seperti teknik-teknik sebelumnya, teknik tersebut juga akan memudahkan mengingat materi dengan baik. 8. Teknik merangkum. Lewat teknik merangkum, kita akan lebih mudah memahami dan mengingat lebih lama materi yang dibahas. Untuk yang terakhir, teknik yang dapat digunakan ialah teknik memparafrase. Teknik ini ialah teknik yang dilakukan dengan menuliskan kembali dengan bahasa kita materi yang telah kita pahami. Kemudian kita beralih kepada topik hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan menyimak. Yang pertama, suasana kondusif. Yang kedua,
terdapat kegiatan menilai di dalamnya. 3. Memastikan media berupa audio atau audiovisual siap dipakai. 4. Menyiapkan model atau pembaca teks jelas dan tepat. 5. Mengemukakan tujuan kegiatan secara jelas. 6. Bahan tidak terlalu panjang, dalam artian dibatasi waktunya. 7. Pelaksanaan pembelajaran dengan memerhatikan prinsip-prinsip pendekatan konstekstual. 8. Jika bahan berupa teks, maka diusahakan teks tersebut belum pernah dibaca sebelumnya. Setelah mendengarkan pemaparan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa kegiatan menyimak merupakan sebuah keterampilan yang penting untuk dikuasai. Dan kegiatan menyimak dapat dipelajari dengan baik dengan poin-poin yang telah disampaikan sebelumnya. Harapan kami, apa yang kami sampaikan sebelumnya dapat sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menyimak. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan.